Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4329 sampai bab 4331. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Murid-murid sekte darah dan tulang itu semua kebingungan saat melihat Di Chongjing memalingkan kepalanya dan lari terbirit-birit, sama sekali tidak memedulikan mereka. Mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan Di Chongjing melarikan diri. Saat para pengikut sekte darah dan tulang ini bereaksi, mereka juga sempat berpikir untuk melarikan diri, tetapi ternyata sudah terlambat, karena mereka sudah dikepung oleh sekte iblis jiwa dan orang-orang dari istana dingin luas. Patriark Jiang kemudian berteriak dengan marah ke arah Di Chongjing. Di Chongjing, kali ini kamu tidak akan bisa melarikan diri." Saat Patriark Jiang berkata demikian, dia hendak mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Chen Ping. "Patriark Jiang, biarkan dia lari. Kita akan mengikuti di belakang dan kita akan dapat menemukan sarang mereka. Ini lebih nyaman karena kita tidak perlu mencari-cari sendiri." Chen Ping berkata kepada Patriark Jiang. "Bagus." Patriark Jiang mengangguk, lalu menatap ke arah para pengikut sekte darah dan tulang dan berkata, "Bagaimana dengan orang-orang ini?" Chen Ping melirik sekilas, lalu berkata dengan dingin, "Bunuh mereka." Diiringi kata-kata Chen Ping yang hendak membunuh begitu dia keluar, istana Guanghan dan juga kerumunan dari sekte jiwa iblis pun mulai bergerak. Para pengikut sekte darah dan tulang itu langsung meraung-raung dan meratap tanpa semangat juang sedikit pun. Jumlah mereka sudah sedikit, sedangkan tuan mereka sudah kabur. Mana semangat juang mereka? Hanya dalam beberapa menit, belasan murid sekte darah dan tulang telah terbunuh dan tidak mungkin bangkit lagi. Chen Ping adalah orang pertama yang mengejar Di Chongjing. Langkah api dilakukan, tubuh Chen Ping seperti melintasi ruang dan waktu, sekejap. Sementara Patriark Jiang dan yang lain mengikuti dari dekat, mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Chen Ping. Setelah Di Chongjing berlari beberapa jarak, dia merasa sedikit lega saat melihat tidak ada seorang pun yang mengejarnya. Akan tetapi, dia juga mendengar teriakan para murid sekte darah dan tulang itu. Tetapi saat ini, tidak ada seorang pun yang peduli dengan orang lain. Di Chongjing tidak ingin mati lagi. Terakhir kali dia lolos, dia beruntung. Kali ini dia tertangkap lagi, sudah pasti mustahil untuk melarikan diri. Tetapi saat Di Chongjing baru saja menghela napas lega, tiba-tiba sebuah napas mendekat dengan cepat di belakangnya. Di Chongjing terkejut dan menoleh dengan kasar, tanpa diduga mendapati ruang pribadi Chen Ping melompat ke arah dirinya. Kecepatan itu sungguh cepat hingga ekstrim, jauh lebih cepat daripada penerbangannya. Astaga, wajah Di Chongjing berubah dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri dengan putus asa. Tak lama kemudian, Di Chongjing melarikan diri kembali ke sekte darah dan tulang, lalu berteriak sekeras-kerasnya, "Kakak senior kedua, tolong, tolong." Mendengar keributan itu, Tan Rongkun segera bergegas keluar dari aula utama bersama anak buahnya, tepat pada waktunya untuk melihat Di Chongjing kembali tergesa-gesa dengan wajah pucat pasi. "Kakak senior, apa yang terjadi?" tanya Tan Rongkun. "Kakak kedua, ini tidak baik. Kakak ketiga membawa orang untuk membunuh." Chen Ping juga ada di antara mereka, begitu pula sekelompok besar orang dari istana Guanghan. "Sekarang orang-orang ini akan segera datang, cepat pikirkan caranya," Di Chongjing berkata dengan cemas. "Apa?" Tan Rongkun terkejut, lalu memerintahkan dengan keras, "Pergi dan aktifkan formasi pelindung. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang ini masuk." "Ya, Tuan."
Seketika beberapa pengikut sekte darah dan tulang pergi untuk mengaktifkan formasi pelindung sekte. Dan pada saat ini, Chen Ping dan yang lainnya juga telah tiba di sekte tulang darah, menatap tulang-tulang putih mengerikan di seluruh tanah. Banyak di antaranya yang terguncang sampai ke akar-akarnya. Berapa banyak orang yang terbunuh sebelum ada begitu banyak kerangka. Pada saat ini, tak peduli apakah itu orang-orang dari sekte jiwa iblis atau istana dingin luas, mereka semua dipenuhi amarah, ingin segera membunuh orang-orang dari sekte darah dan tulang ini. Orang-orang terkutuk ini, aku harus membunuh mereka dengan mudah agar tidak merusak kecemerlangan guru. Melihat kejadian ini, Patriark Jiang juga menggertakkan giginya penuh kebencian, berpikir untuk segera menyerbu masuk. Akan tetapi, formasi pelindung sekte sedang aktif, tidak ada cara bagi mereka untuk masuk. Mereka hanya bisa memasuki sekte darah dan tulang setelah menghancurkan formasi tersebut. Pada saat ini, Tan Rongkun sudah membawa kerumunan untuk tiba, dan kerumunan itu saling memandang satu sama lain di seberang formasi pelindung sekte. Chen Ping dan sekte setan jiwa mereka ditambah gadis suci istana Guanghan berjumlah hampir 100 orang, dan mereka semua tidak lemah. Khususnya, kepala istana dari istana Guanghan juga berada di alam Mahayana, dan meskipun Chen Ping hanya berada di peringkat ke-7 alam Abrukyon transisi, kekuatannya juga terlihat jelas oleh semua orang. Kekuatan Patriark Jiang di tingkat ke-9 alam transisi juga dianggap ahli. Dalam hal itu, kekuatan pihak sekte darah dan tulang agak lebih rendah. Saat ini, murid-murid sekte darah dan tulang hanya sekitar 30 orang, dan murid-murid sekte darah dan tulang lainnya semuanya telah dibawa keluar oleh Di Chongjing, dan tak seorang pun dari mereka yang kembali. Melihat barisan Chen Ping di pihak mereka, banyak murid sekte darah dan tulang mulai pucat, dan beberapa murid sekte darah dan tulang mulai mundur. Kalau saja Tan Rongkun dan Di Chongjing sudah tidak ada, diperkirakan para pengikut sekte tulang darah ini sudah melarikan diri sejak lama. Kakak senior kedua, kamu mengikuti kakak senior tertua, tetapi kamu bahkan pergi bersama Di Chongjing dan melakukan hal yang merugikan seperti ini. Dulu, ketika guru kami meninggal dalam keabadian, dia telah memberitahu kami bahwa kami tidak boleh berkultivasi dengan seni jahat seperti itu, dan kalian bahkan tidak mendengarkan sedikit pun. Ketika Patriark Jiang melihat Tan Rongkun, dia langsung marah dan bertanya, "Kakak ketiga, jangan pura-pura begitu mulia. Dulu, kamu adalah orang yang paling disukai oleh guru. Kamu memiliki bakat dan kekuatan tertinggi. Namun, kamu hanya memandang rendah kami. Tapi bagaimana dengan sekarang? Kamu hanya seorang peringkat ke-9 dari alam transisi, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan kakak keempat, apalagi dibandingkan dengan aku dan kakak tertua. Biar ku beritahu, kakak senior tertua sedang mencapai tingkat ketiga alam Mahayana. Kalau sudah waktunya, dia bisa mengambil nyawamu hanya dengan satu gerakan jarinya. Saya menyarankan agar kalian membawa orang-orang kalian dan segera keluar. Kita tidak saling mengganggu. Saya tidak ingin melihat sesama murid berkelahi satu sama lain." Tan Rongkun ingin Patriark Jiang membawa pergi murid-muridnya. Kalau mereka benar-benar bertarung, sekte darah dan tulang akan berada dalam bahaya, dan kultivasi tertutup kakak senior mereka akan terganggu dan terhenti. Aku tidak akan pernah pergi. Kau sudah memutilasi begitu banyak orang. Aku harus membunuhmu untuk menghibur roh tuanku di surga. Patriark Jiang mendengus dingin. Dia tidak akan pernah pergi. Hanya dengan kalian masih ingin membunuh kami. Itu benar-benar konyol. Hanya dengan formasi patriarkat ini, kalian juga tidak akan pernah bisa menembusnya. Tan Rongkun tahu bahwa dengan adanya formasi patriarkat, tidak akan mudah bagi Chen Ping dan yang lainnya untuk menyerbu sekte tulang darah.
Patriark Jiang tidak berbicara lagi, karena dia juga dapat melihat bahwa formasi pelindung gunung ini memang tidak mudah untuk ditembus, dan sekarang mereka terisolasi di luar. Mencoba membunuh orang-orang dari sekte darah dan tulang ini adalah hal yang mustahil. Dengan formasi yang rusak ini, kamu masih ingin menghentikan kami? Sudut mulut Chen Ping terangkat sedikit saat dia berkata, "Apa? Kita punya ini?" Tan Rongkun hendak mengejek Chen Ping, namun dia melihat Chen Ping melangkah maju perlahan dan dengan lembut menekan satu tangan di atas formasi patriarkal itu. Formasi patriarkat yang awalnya kokoh, bahkan di bawah telapak tangan Chen Ping, menghasilkan sedikit getaran, dan kemudian jaring laba-laba retakan terbentuk yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat formasi pelindung hendak hancur, kali ini Tan Rongkun dan yang lainnya benar-benar bingung. Formasi patriarkat ini adalah sesuatu yang telah mereka bayar dengan harga mahal untuk menempatkan seorang master formasi, jadi bagaimana itu bisa hancur begitu mudah di tangan Chen Ping? Mungkinkah orang ini juga tahu tentang formasi? Melihat formasi patriarkal akan hancur, Di Chongjing sedikit panik. Kakak senior kedua, apa yang harus kita lakukan? Di Chongjing bertanya. Apalagi yang bisa kulakukan? Lawan saja mereka, kita harus bertahan. Selama kakak tertua berhasil menembus alam Mahayana tingkat ketiga, orang-orang ini tidak ingin hidup. Mata Tan Rongkun penuh dengan keganasan, lalu dia melompat dengan dahsyat. Melihat ini, Di Chongjing dan yang lainnya mengikuti dan bergegas. Hanya melihat telapak tangan Tan Rongkun melambai, dikelilingi kabut berwarna darah, dari tulang-tulang putih sekte darah dan tulang, Ki Iblis terus-menerus berkumpul. Tak lama kemudian, Ki Iblis Yin tersebut tiba-tiba menjelma menjadi 4 binatang iblis aneh. Binatang-binatang iblis ini ukurannya sangat besar, dan aura di tubuh mereka mengamuk. Binatang-binatang iblis berubah wujud karena amarah, jadi meskipun Chen Ping mengeluarkan binatang-binatang sucinya, binatang-binatang iblis ini tidak akan takut. Lagi pula, mereka bukanlah binatang iblis sungguhan. Kakak kedua sangat hebat. Melihat upaya Tan Rongkun, Di Chongjing langsung bersorak kegirangan. Murid-murid sekte darah dan tulang lainnya juga sangat gembira. Masing-masing tampak tenang dengan aura pembunuh di tubuh mereka. Penting untuk diketahui bahwa ini adalah sekte tulang darah, wilayah mereka, tanah air mereka. Di sini, ada Qin Fury yang tak ada habisnya. Pada saat ini, Patriark Jiang juga telah lama tenang, dan aura di tubuhnya terus meroket tak terkendali. Saat formasi pelindung sekte dibobol oleh Chen Ping, dia langsung menyerbu bersama murid-murid sekte iblis jiwa. Bunuh mereka semua. Patriark Jiang memimpin murid-murid sekte setan jiwa dan langsung menyerang. Melihat kejadian ini, Kepala Istana Guanghan pun segera memimpin belasan bidadari untuk menyerang. Adapun mereka yang berasal dari sekte darah dan tulang, niat bertarung mereka juga tinggi saat mereka meraung ke depan. Khususnya, keempat binatang iblis aneh itu meraung begitu ganasnya sehingga seluruh sekte darah dan tulang tampak gemetar. Kerusuhan hampir pecah, dan segala macam aura yang merusak berkecamuk di langit dan bumi. Semburan es turun dari langit, menyebabkan suhu di sekte darah dan tulang anjlok hingga ekstrim. Ini adalah kerumunan istana dingin luas yang menggunakan teknik es mereka. Di langit, kepingan salju mulai berjatuhan, dan kepingan salju itu mengikuti tulang putih Mori saat mereka menyatu. Tidak bisa dibedakan satu sama lain. Chen Ping langsung melompat dan mengikuti Tan Rongkun ke medan pertempuran. Kepala istana dari istana Guanghan juga langsung mencari Di Chongjing dan langsung terlibat pertempuran bersama. Murid-murid sekte darah dan tulang yang tersisa, meskipun mereka mendapat bantuan dari 4 binatang iblis aneh, mereka dikepung oleh hampir 100 orang kultivator
dan mereka dengan cepat tertinggal. Nah, jadi kaulah yang menghancurkan tubuh fisik kakak keempatku, dan kau bahkan membunuh MU King. Meskipun MU King itu bukan murid sekte darah dan tulang kami, dia masih memiliki rekan kerja dengan kami. Hari ini kebetulan saja kebencian baru dan kebencian lama saling menumpuk. Mari kita lihat aku membereskan bocah nakalmu itu. Tan Rongkun menatap Chen Ping dengan marah dan berkata, hanya denganmu? Kamu melihat apa yang terjadi pada MU King itu? Hari ini kamu akan sama seperti dia. Chen Ping mendengus dingin dan berkata, bercanda? Bagaimana mungkin MU King itu bisa dibandingkan denganku? Di sekte darah dan tulang, bahkan jika aku tidak bergerak, aku masih bisa membunuhmu. Jangan lupa bahwa ini adalah wilayahku. Setelah Tan Rongkun selesai bicara, tangannya menghantam keras ke arah kakinya. Kedua tangannya langsung dimasukkan ke tulang putih di bawah kakinya. Mengetahui bahwa seluruh sekte darah dan tulang ditutupi oleh tulang putih, dan bahkan ada beberapa gunung tulang. Setiap tulang putih di sini bisa jadi adalah nyawa manusia. Keluarlah, partnerku tersayang. Tan Rongkun meraung keras. Hanya terlihat dari tubuh Tan Rongkun, aura merah darah terus-menerus menyembur keluar, lalu mengikuti telapak tangannya ke tulang-tulang putih yang memenuhi tanah. Gemuruh. Tiba-tiba seluruh sekte darah dan tulang bergetar hebat bagaikan gempa bumi dahsyat. Hal ini menyebabkan semua orang menghentikan tangannya dan melihat dengan terkejut. Gemuruh. Suara keras itu masih belum berhenti. Seluruh langit dan bumi berguncang. Gunung tulang yang tidak jauh dari situ juga ikut bergetar karena getaran itu. Tulang-tulang putih pun berjatuhan dengan bunyi gemerincing. Klik, 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 klik. Tak lama kemudian, tepat di bawah telapak kaki Tan Rongkun, tulang-tulang putih tua itu tiba-tiba retak dan terbuka lebar. Dari dalam celah itu, aura Yin Fiendish dan dingin terus-menerus memancar keluar, menyelimuti sekelilingnya. Aura Yin Fiendish ini bisa jadi jauh lebih dingin daripada teknik es dari istana dingin luas. Ledakan. Sebuah tubuh yang berukuran puluhan meter dan terbuat dari tulang-tulang putih merangkak keluar dari celah itu. Tubuh raksasa tulang putih ini memantulkan cahaya putih, dan pada posisi dadanya, sebenarnya tertanam sebuah batu permata besar yang berwarna merah darah dan juga memancarkan cahaya merah darah. Kepala raksasa tulang putih itu juga tengkorak, tapi di dalam matanya ada cahaya merah yang memancar darinya, dan cahaya merah ini mengandung niat membunuh yang haus darah dan mengerikan. Bersambung.